Mau petir, mau hujan, maju terus. Maju saja, Tuhan selalu serta. Maju saja. Tujuan Tuhan di balik setiap masalah-masalah yang kadang-kadang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kita. Apa sebenarnya maunya Tuhan, ya? Kita langsung buka di dalam Roma 8 ayat 28. 28 kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja. Allah ikut bersama-sama dengan kita dalam segala sesuatu. Dalam hal baik, dalam hal tidak baik, dalam hal suka, dalam duka, dalam keadaan kelimpahan, dalam hal kekurangan, Allah turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Tuhan. Tidak bagi semua orang, hanya bagi orang-orang yang mengasihi Tuhan. Makanya selalu kami tekankan anak-anak Tuhan, jemaat Loh Gendak, kasihilah Tuhan. Karena kalau kita kasihi Tuhan banyak kali untungnya. Salah satunya Tuhan berjanji, kalau kau kasihi aku, segala sesuatu kudatangkan untuk kebaikanmu. Makanya Bapak Ibu dengar ini ya, dengar ini. Ini pesan penting. Kalau nanti aku meninggal ingatlah ini. Seberapa besar pun masalahmu, seberapa besar pun tantanganmu, bagaimanapun beratnya pergumulan di hidup, jangan pernah tinggalkan Tuhan. Jangan pernah tinggalkan Yesus. Karena kalau kita ikut Yesus, bahasa Karona, erjorena narin sabanci. Bahasa Indonesianya nggak tahu aku mengungkapkannya. Pokoknya kalau kita ikut Tuhan, udah pasti lebih baik lagi cuma bisa. Kan dalam hidup ini banyak hal yang kadang-kadang kita salah pilih, salah menentukan, salah mengambil keputusan, salah tanam sinuan-sinuan. Banyak salah kita lah. Tapi dengar firman Tuhan bilang, aku bisa mendatangkan kebaikan bagimu dalam segala sesuatu. Sekalipun kadang keputusan kita salah, sekalipun kadang kita silap, sekalipun kadang kita lemah, sekalipun kita ada di dalam dosa. Asal kita mengasihi Tuhan, Tuhan bisa mendatangkan kebaikan bagi kita yang mengasihi Tuhan. Amin. Bilang kiri kanan, kasihi Tuhan. Kalau ini ibarat masalah, kita buatlah beratnya ini 20 kilo. Masalah 20 kilo. Kira-kira kalau kamu lihat masalah, apa yang ada di dalam hatimu, dalam penglihatanmu? Banyak orang waktu dia lihat masalah, titik. Mukanya pun berubah. Waktu dia jalan pun rasanya berat karena dia cuma lihat ini masalah titik. Dia datang ke gereja, dia bawa masalahnya. Baru kita nyanyi lagu semangat pun saking beratnya masalah, ngangkat tangannya pun berat rasanya. Aku diberkati. Karena dia tahu ini masalah titik. Dia jalan dari rumahnya, kalau ini 20 kilo, di simpang itu pun rumahnya berat ini ke sini. Apalagi kalau dari simpang Sugihin sana datang ke sini, bawa 20 kilo jalan kaki, berat. Ada orang-orang yang waktu dia lihat masalah, titik. Tapi gimana kira-kira waktu berat yang sama, ini masalah, tapi di dalam masalah ini ada uang 100 ribu di dalam semua. Beratnya 20 kilo. Gimana kira-kira? Berat juga masih kamu rasa? Ini beratnya masih sama 20 kilo. Uang di dalam 100 ribu. Kira-kira kalau kusuruh kamu jalan
bawa uang ini yang 100.000 semua di dalam, beratnya 20 kilo, bawa dulu ke Simpang Sugihan. Ku bilang sama kamu, beratnya kamu rasa? Enggak ya? Apalagi ku bilang sampai nanti Simpang Sugihan kalau berhasil kamu untuk semua uang yang di dalam itu. Apa kamu bilang? Siap om, jangankan kesugihan tembus ke Seberaya, ke Merek, kemana pun bisa ku bawa, jalan kaki aku om. Padahal beratnya sama. Apa yang membuat kamu bisa membawa berat itu sama 20 kilo? Sekali lagi, banyak orang lihat ini masalah, titik. Tapi ada orang-orang yang kenapa dia kuat menghadapi masalah? Karena dia bisa lihat apa sebenarnya isi di dalam masalah itu. Makanya hari ini kita perlu belajar pengetahuan apa yang kita tahu di dalam kotak itu akan menentukan sikap kita, akan menentukan kekuatan kita. Apa yang kita bisa lihat di tengah-tengah masalah itu, isi masalah itu bisa menentukan kekuatan kita menjalani hari-hari kita, melewati semua masalah. Makanya gak heran, Paulus itu satu rasul yang dahsyat. Kalau kita lihat perjuangannya ya, dia menginjil kemana-mana. Berapa kali aku karam kapal, berapa kali dia dicambuk, berapa kali dia harus masuk penjara. Masih bisa dia bilang, tetaplah bersuka cita. Kita tahu juga ada duri dalam dagingnya. Dan sampai dia berdoa sama Tuhan, angkatlah duri ini, nggak didengar Tuhan. Angkatlah duri ini, nggak didengar Tuhan. Angkatlah duri dari daging ini, nggak didengar Tuhan. Itu kan masalah ya. Sampai akhirnya dibilang, sudahlah Tuhan, cukuplah kasih karuniamu dalam hidupku. Dan sampai dia mati, duri dalam dagingnya nggak diangkat sama Tuhan. Bisa jadi kalau dia di zaman sekarang jadi seorang pendeta, apa Ikeina, mana kalian yang mau sembuh, maju ke depan, maju ke depan. Bisa saja orang ngomong, sembuh, sembuh, kau pun adanya duri dalam dagingmu nggak sembuh, sembuh. Itu kan masalah. Tapi Paulus dia tetap bersuka cita. Ayub, waktu semuanya bisnisnya hancur, anak-anaknya 10 mati, istrinya maki-maki dia, masih bisa dia bilang, Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil. Terpujilah Tuhan. Kenapa? Karena Ayub ngelihat gini bukan hanya begini. Dia udah tahu isinya itu. Ada masalah yang Tuhan sediakan dalam hidupku. Udah ada isinya yang Tuhan sediakan bagiku. Istri Ayub waktu dia lihat masalah. Udah mati saja kau katanya sama Ayub. Kutuki Tuhanmu itu. Karena dia cuma melihat masalah. Makanya hari ini kita mau belajar bagaimana kita bisa menghadapi setiap tantangan, masalah yang kadang Tuhan izinkan dalam hidup kita, menang bersama dengan Tuhan. Jadi jangan kamu pikir banyak kali masalahku, banyak kali masalahku. Itu biasa itu. Mau seberapa besar cintamu sama Tuhan pun dengar ini, selama kamu hidup pasti ada masalah. Itu sudah terbukti. Kita kalau dibanding Ayub nggak ada apa-apanya. Ayub itu dicatat, dia saleh, takut akan Tuhan, menjauhi kejahatan pun. Lihatlah masalahnya bertubi-tubi. Apalagi kita, kurang takut sama Tuhan, masih sering melakukan kejahatan, terlambat kebaktian. Nggak nyinggung ini, nggak nyinggung, nggak tahu aku tadi siapa yang terlambat. Pokoknya itulah. Apakah kita nggak lepas jaminan kita dari masalah? Pasti. Jadi kalau ada masalah biasa. Bilang kiri kanan, biasanya itu kawan. Gak usah kamu alay kali bilang. Kadang kita kan terlalu alay, ada sedikit masalah. Banyak orang di gereja ini pun mungkin banyaknya, banyak besar masalahnya. Gak alay dia. Kita sedikit masalah kita langsung alay, posting. Bukan kamu maksudku, orang itu maksudku ya. Gak usah alay, masalah kita pasti akan selalu ada. Bersyukurlah, justru hari ini kita mau belajar apa sebenarnya isi di dalam kotak itu. Yang pertama, di dalam masalah itu kadang Tuhan mau membentuk karakter kita. Roma 5 ayat 3 sampai 5. Roma 5 ayat 3 sampai 5. Dan bukan hanya itu saja,
kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita, karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan, dan ketekunan menimbulkan tahan uji, dan tahan uji menimbulkan pengharapan. Dan pengharapan tidak mengecewakan, karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakannya kepada kita. Jadi masalah itu yang pertama, di dalam setiap masalah kita, Tuhan itu rindu bentuk karakter kita. Jadi kalau ada masalah coba kamu cek karakter apa yang Tuhan mau bentuk dalam hidupku. Biasanya kalau ada masalah, itu pasti akan keluar respon kita. Apa yang aku tanggapi tentang masalah ini? Contoh Ayub waktu dia menghadapi masalah, responnya Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah Tuhan. Istri Ayub masalah yang sama, responnya di mananya Tuhan? Dia kutuki Tuhan. Dia suruh suaminya, mati aja kau, kutuki Tuhanmu. Itu sama-sama respon. Masalah yang sama, tapi respon yang berbeda. Dengar Bapak Ibu, hidup kita bukan ditentukan seberapa banyak masalah kita. Sekali lagi, hidup tidak ditentukan seberapa banyak masalah tapi hidup kita sangat ditentukan bagaimana respon kita menghadapi masalah itu. Adanya orang mukanya pun udah muka langganan masalah, tapi hidupnya nggak berubah-ubah. Kalau bicara masalah, dia selalu menang. Masalahnya paling banyak. Tapi hidupnya gitu-gitu saja. Sekali lagi, bukan seberapa banyak masalah, tapi bagaimana sikap kita menghadapi masalah itu. Jadi kita perlu sadar bahwa setiap ada masalah, coba cek, Tuhan mau ngajar karakter apa yang aku harus berubah. Waktu kita bawa mobil, disalip orang, gitu kan masalah ini ya, pasti panas ini dalam. Sekarang tinggal respon kita, mau kita gas balik atau sudahlah kau aja duluan lah, mungkin kau perlu begitu. Ini sama masalah tapi akan menimbulkan dua respon. Kalau kita gas, ya pasti akibatnya berbeda. Bisa berantem, bisa lecet, macam-macam. Tapi kalau kita sudahlah, itu kan kita sedang melatih karakter ya. Besok digituin lagi, sudahlah. Besok digituin lagi, sudahlah. Lama-lama digimainin orang pun kita udah jadi karakter, sudah kuat. Nah itu yang saya bilang kita perlu latihan. Akhirnya kita bisa punya satu karakter yang benar. Dan sekali lagi dengar, hanya orang-orang yang punya karakter yang benarlah yang akan terus diberkati oleh Tuhan. Yang akan mendatangkan kebaikan dalam hidup. Makanya Tuhan itu selalu proses karakter kita. Nah, kalau ini saya bicara berkat, kalau tanganku inilah karakter, untuk mendapat berkat Tuhan itu sangat dibutuhkan karakter yang kuat. Kalau karakter kita cuma segini, nggak akan mungkin Tuhan kasih berkatnya segini. Karena Tuhan kita Tuhan yang baik, dia nggak mau kasih kita berkat, justru akan menimpa kita, menghancurkan hidup kita. Pasti Tuhan akan kasih berkat sesuai dengan pondasi karakter kita. Kalau saya bilang kalau karakter kita segini ya, nggak mau berubah. Asal ada masalah, orang rasanya selalu salah. Suamiku itunya om, istriku itunya om. Kalau karena engkau om aja jadi suami istriku itu. Kalau om pun stres juga om. Itu kan gak mau berubah. Kan gini itu ya. Ya sekali lagi Tuhan hanya bisa mendatangkan kebaikan bagi orang yang mau berubah. Kalau kita selalu menyalahkan orang lain, menyalahkan situasi, menyalahkan mama, mami, bengkila, bibi, eda, turang kundu, sampai anjing orang pun kadang-kadang kita salahkan. Ini anjingmu, ini ayammu, semua kita salahkan. Nggak akan menerima berkat Tuhan. Jadi makin kuat karakter kita. Ini pribadi lepas pribadi nih ya. Jadi nggak bisa nyebeng-nyebeng.
Nggak bisa, saya bayangkan sikit karakterku sama Desi om, gitu nggak bisa. Ini masing-masing. Kalau kamu kuat di karakter, lihat, ada Tuhan yang melihat. Nah, makanya selalu saya bilang, bangun karakter kita, banyaklah belajar. Banyak orang kan suka ayat ini ya, Roma 8:28, segala sesuatu mendatangkan kebaikan bagi orang yang mengasihi Tuhan. Tapi lihat, selalu kalau ada ayat 28, ada 27, ada ayat 29, itu selalu berkaitan. Ayat 29 bilang gini, sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya. Jadi proses karakter itu, kalau kita mau Tuhan mendatangkan kebaikan bagi kita, mau nggak mau, setiap hari harus kita berproses serupa dengan Kristus. Gimana Kristus? Sabar nggak Kristus? Sabar ya, kita pun belajar sabar. Gimana Yesus? Rendah hati nggak Yesus? Rendah hati. Kita pun belajarlah rendah hati. Makin kita belajar serupa dengan Kristus, lihatlah makin cepat terbuka yang di dalam masalah itu Tuhan akan berikan dalam hidup kita. Ya. Jadi yang pertama, di dalam masalah itu selalu Tuhan mau membentuk karakter kita. Sekarang kamu yang punya masalah, coba ingat-ingat masalah lu. Nanti aja di rumah kamu renungkan ya, nggak usah di sini. Coba renungkan, Tuhan mau belajar aku apa ya? Karakter apa yang Tuhan mau rubah? Kok gini masalahku ya? Jangan-jangan aku udah terlalu sombong ya? Oh iya betul, udah sombong kali kina aku. Udah kecil kurasa semua orang. Kulihat kita, udah kecil. Karena mahal pula tanaman-tanamanku udah sombong aku ya. Ini contoh. Mungkin ada juga kita merasa apa yang Tuhan mau bentuk ya. Kayaknya aku kurang sabar. Oh iya ya. Kemarin ku maki-maki edaku itu. Kurang sabar aku ya. Oh iyalah sabar aku ya. Jadi coba cek. Pokoknya kalau ada masalah cepat-cepat cek karakter apa yang Tuhan mau bentuk dalam hidupku. Nggak usah urusin orang lain. Urus diri kita. Kalau kita urus diri kita, Tuhan pun akan memberkati kita. Yang kedua, apa sebenarnya yang Tuhan mau di balik masalah itu? Di balik masalah yang kadang-kadang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kita, itu di dalamnya ternyata Tuhan punya maksud mendekatkan kita dengan Tuhan. Mazmur 62 ayat 2 sampai 3. Hanya dekat Allah saja aku tenang, daripadanya lah keselamatanku. Hanya dialah gunung batuku dan keselamatanku, kota bentengku, aku tidak akan goyah. Yang kedua, Tuhan mau kalau ada masalah yang Tuhan izinkan dalam hidup kita, Tuhan mau melalui masalah itu, kita makin dekat dengan Tuhan. Kenapa ini kadang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kita? Karena banyak sekali orang ketika nggak ada masalahnya, jangankan dekat sama Tuhan, diingatnya pun nggak Tuhan. Waktu nggak ada masalahnya, gereja pun nggak diingatnya. Apalagi komsel, apalagi doa Jumat. Tapi ada orang ketika banyak masalahnya, semua diingatnya kebaktian. Enggak hari Minggu ini kita 2 puasa. Biasanya kan 2 puasa kita hari Jumat. Belum, ini belum minggu pertama. 2 aja kita, yuk 2 puasa aja kita. Di sini enggak ada. Di situ banyak, di situ. Sampai kadang-kadang pendetanya lihat wajahnya udah kenal. Oh, kalau dia datang gereja udah ada ini masalahnya ini gitu. Muka-muka masalah baru gereja. Kadang-kadang Tuhan izinkan masalah itu terjadi dalam hidup kita supaya kita itu dekat sama Tuhan. Saya berharap janganlah ada orang yang begitu di sini ya. Mau ada nggak ada masalah lu, dekatlah kamu sama Tuhan. Karena firman Tuhan bilang hanya dekat Allah saja aku tenang. Hanya dekat Allah saja kita kuat. Daripadanya lah keselamatanku.
Jangan kalau ada masalah baru, Om, yang kali masalahku, doakan aku. Doakan. Minggu depan datang lagi. Gimana masalah? Belum. Minggu depan nggak nampak lagi. Kemana Mama si Anu? Wah, jalan-jalan dia Om, katanya. Udah selesai rupanya masalahnya. Kalau ada masalah, Om, datang pun belum buka pun gereja, masih ibadah sekolah minggu, udah duduk dia di sini. Kalau ada masalahnya, kayaknya kurang lama Arnes ini memimpin pujian. Kurang banyak dinaikkannya lagu-lagu. Kayaknya mengena semua lagu itu kalau banyak masalahnya. Kalau lagi gak ada masalahnya, apanya lagu ini? Mana ini? Tapi kalau banyak masalah, iya, haleluya. Semua bisa nyambung bikin amin, Tuhan baik. Bisa semua ayat-ayat yang pernah dia baca keluar semua. Kalau ada masalah, haleluya, nyembah Tuhan. Orang dulu dia sampai berdiri. Kundulkan ya, gue kundulkan ini. Haleluya. Udah pengumuman pun masih haleluya, haleluya. Udah doa berkat pun masih haleluya, haleluya. Udah pulang pun orang semua masih di sini haleluya. Engkau mulih be ngepelati komu deh. Allah halangin aku menyembah Tuhan, haleluya. Nggak bisa Yura. Kasihilah Tuhan. Ada, nggak ada masalah lu, cintai Tuhan. Karena Tuhan sumber kekuatan kita. Bilang kiri kanan, Tuhan sumber kekuatan kita. Saya pun pernah mengalami ada masalah gitu. Kayaknya kita doa sehari itu kurang banyak gitu ya. Saya pun pernah waktu mengalami masalah itu kayak nyembah Tuhan itu 1 jam itu gak terasa. Itu sampai air mata keluar, sampai air ingus nyatu dia di situ. Sangkin banyaknya masalah, sangkin beratnya masalah. Dan kadang Tuhan izinkan masalah itu terjadi pada kita supaya kita dekat sama Tuhan. Jadi sebisa mungkin ada gak ada masalah lu, carilah Tuhan, dekatlah Tuhan. Dan kalau hari ini kamu merasa ada masalah yang berat, coba cek. Jangan-jangan Tuhan mau hubungan kita intim lagi sama dia. Ya, itu yang kedua. Yang ketiga, Tuhan kadang izinkan masalah dalam hidup kita. Tuhan mau menyatakan kemuliaannya. Di dalam Yohanes pasal 9 ayat 3, itu menceritakan ada satu orang yang dia buta sejak lahir. Gak bisa melihat. Lalu waktu murid-murid ada sama Yesus, murid-murid nanya, Yesus guru, ini ada orang buta sejak lahir. Kira-kira kalau kasusnya begini, ini salah siapa guru? Salah bapaknya kah? Salah mamanya? Atau salahnya guru? Ini yang Yesus jawab, ayat 3, Yohanes 9 ayat 3. Yesus jawab, Yesus bukan dia, bukan salah dia, bukan juga salah orang tuanya. Tapi karena pekerjaan-pekerjaan Allah harus dinyatakan di dalam dia. Dengar, yang ketiga, kadang Tuhan izinkan masalah itu terjadi dalam hidup kita. Cepat-cepatlah cek yang pertama, karakter apa Tuhan mau robah. Kalau saudara rasa kayaknya aku baik-baik, karakterku pun terusnya aku robah, aku mau bertumbuh kok di dalam Tuhan, nggak ada masalah. Coba langkah kedua, jangan-jangan hubungan kita sama Tuhan udah nggak baik. Waktu kita cek baik kok, aku intim kok, setiap pagi aku doa, baca firman, ibadah aku ikut. Mungkin yang ketiga, waktu ada masalah bisa jadi di sana Tuhan mau menyatakan kemuliaannya kepada kita. Makanya hari ini bersyukurlah. Saya kadang-kadang ya pernah dulu kita buat seperti KKR itu datang banyak dari gereja-gereja lain, bukan hanya di Tanah Karo tapi dari Medan. Jadi waktu sesi pengampunan ada banyak yang maju, ada satu perempuan dia maju, tapi dia nangis terus keluar air matanya. Kan semua sebelum didoakan ditanya, kamu nggak mengampuni siapa? Kamu mau belajar mengampuni siapa? Semualah, saya, bapakku, mamaku, kakakku, adik, semualah dia bilang. Lalu didoakan. Si perempuan ini waktu ditanya, kamu apa masalahmu? Biar kita doakan. Dia diam aja.
Nangis. Apa? Ceritalah. Nangis. Karena sesi pengampunan, si pembina yang mau mendoakan pun, ya sudahlah, ampunilah ya, ampuni dalam nama Yesus, ampuni ya, karena dia terus nggak ngomong, tapi air matanya terus keluar, sampai akhirnya dia teriak, nggak bisa aku ampuni. Waktu dia bilang nggak bisa, itu langsung dia guling-guling, orang semua sudah selesai didoakan, udah duduk kembali, dia masih guling-guling. Sampai saya bilang sama pembinanya, ayo bawa dia keluar, konseling dia. Mungkin ada masalahnya, pergumulannya yang berat. Waktu dibawa teman-teman saya itu keluar, lalu ditanya, kau gimana, apa pengalamanmu? Dia nggak mau cerita. Ayolah ceritalah, lalu sambil nyanyi, berdoa lagi, ayo cerita, nggak bisa. Sampai akhirnya bilang, siapa yang kau nggak bisa ampuni? Kepada siapa kau kepatin? Dia nggak bisa. Sampai dia bilang, aku nggak bisa mengampuni bapakku. Ampuni. Kenapa bapakmu nggak bisa? Ampuni nggak bisa, nangis dia. Sampai akhirnya waktu sudah tenang dia cerita. Aku punya bapak kandung. Ini maafin. Kami 3 bersaudara perempuan. 3-nya kami sampai hari ini diperkosa bapak kandungku sendiri. Waktu kami dengar itu, wajar dia berat untuk mengampuni. Tapi karena kami belajar juga mengajar mereka firman Tuhan. Iya kami tahu berat. Kami juga waktu itu udah ikut nangis. Ampuni deh, gak bisa bang. Ampuni, gak bisa. Kami nyanyi lagi, kami berdoa, kami doa dia. Tuhan tolong dia. Gak bisa. Terus lama kami berdoa sampai akhirnya dari mulutnya ini keluar teriakan. Aku ampuni bapakku. Wah. Sejak dia bilang aku ampuni bapakku, itu mukanya pun langsung berubah, sap gitu kayak bersinar. Akhirnya kami terus tuntun dia. Dan setelah camp itu, seminar itu selesai, dia pulang ke gerejanya. Kami dengar dari gembalanya, wah puji Tuhan banyak perubahannya. Dia nggak hanya ngomong, dia mulai mengasihi bapaknya, mengampuni bapaknya. Ini kan pengalaman yang berat ya. Beberapa tahun setelah kejadian itu, satu kali saya ada pelayanan di Jakarta. Waktu saya lagi di lobi begitu, nunggu-nunggu. Tiba-tiba ada satu perempuan pukul pundak saya dari belakang. Hei, Bang Krispus kan? Bang Krispus. Lalu bilang, iya. Aku bilang, maaf ini aku kurang kenal. Lalu dia cerita, aku loh bang, yang berapa tahun lalu dia cerita kisah hidupnya. Yang aku didoakan yang begini bapak. Weh, kami ngapain di sini sekarang dekku? Puji Tuhan bang, hari ini aku melayani di Jakarta. Aku punya komsel dan orang-orang komselku yang kulayani itu khusus orang-orang yang punya pengalaman pahit seperti aku bang. Mereka yang bermasalah sama bapaknya, sama mamanya, sama saudara-saudaranya. Dan sekarang mereka semua aku muridkan. Puji Tuhan bang, waktu mereka dengar kesaksianku, mereka cuma nangis dan bilang, gak ada apa-apanya pengalaman kami sama pengalaman kakak. Kalau kakak juga bisa dipulihkan dipakai Tuhan, kami juga bisa. Ini kan berat ini ya. Ini kan bisa dibilang satu kesalahan. Tapi dengar Bapak Ibu, segala sesuatu, baik itu kesalahan, kepahitan di masa lalu, Tuhan bisa ubah jadi kebaikan bagi orang-orang yang mengasihi Tuhan. Itu luar biasanya Tuhan kita. Mungkin kalau orang dunia punya pengalaman seperti adik ini, udahlah mati aja lah aku. Apa artinya hidupku? Bapakku yang harusnya menjagaku. Banyak kan orang waktu dia lihat masalah, mati aja aku bunuh diri. Tapi waktu dia belajar mengasihi Tuhan, mengampuni, belajar lepaskan hal-hal yang gak baik dalam hidupnya. Dia bangun hubungannya dengan Tuhan. Hari ini dia dipakai Tuhan dahsyat menjadi pelayan Tuhan. Jadi bagi Tuhan gak ada yang terlalu hancur. Di Alkitab ini banyak kali tokoh-tokoh yang hancur-hancuran yang dipakai Tuhan. Paulus itu tokoh yang hancur-hancuran, bunuhin orang Kristen. Di mana ibadah, kebaktian dijambur, dilemparnya seng. Itu Paulus, kalau dibawa ke zaman sekarang ya. Tapi akhirnya dia bisa dipakai Tuhan. Apalagi kita anak-anak Tuhan semuanya bisa dipakai Tuhan. Jadi 3 hal hari ini kita belajar. Kalau ada masalah dalam hidup kita, cepat-cepatlah cek. Tuhan mau ajarin aku apa ini? Karakter apa yang aku harus belajar? Sabarkah? Rendah hatikah? Atau apa? Yang kedua, kira-kira hubunganku sama Tuhan gimana?
Jangan-jangan aku maksud Om itu tadi kalau ada masalah cari Tuhan. Kalau nggak ada masalah nggak ingat sama Tuhan. Bereskan lagi hubungan kita sama Tuhan. Yang ketiga, coba lihat kalau yang dua ini aman, kemungkinan sabarlah dalam setiap penderitaan kita. Ada kemuliaan Tuhan yang mau Tuhan nyatakan dalam hidup kita.